Halo, saya Winanda Elizabeth Sipayung dengan NIM 2403010024. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis wacana kritis saya, identitas teks dengan judul Harga sembako hari ini 26 Juni 2026 daging telur ayam kampung turun. Tanggal 26 Juni 2026, sumber Detik Jatim. Topik utama, informasi mengenai perubahan kebutuhan pokok sembako di Jawa Timur. A. Analisis ideologi. Nilai atau pandangan apa yang ingin dibangun oleh teks? Teks ini membangun pandangan bahwa informasi harga sembako sangat penting bagi masyarakat karena berpengaruh terhadap kebutuhan sehari-hari. Media juga ingin menunjukkan bahwa perubahan harga harus dipantau agar masyarakat dapat mengatur pengeluaran dengan lebih baik. 2. Pilihan kata apa yang menunjukkan keberpihakan tertentu? Beberapa pilihan yang menunjukkan keberpihakan tertentu antara lain turun, fluktuasi harga, pantauan harga. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa media lebih berpihak kepada yang kepentingan konsumen dengan memberikan informasi mengenai kondisi harga pasar. 3. Apakah terdapat asumsi atau prasangka tertentu dalam teks? Ya, teks mengasumsikan bahwa data harga dari pemerintah sudah cukup untuk menggambarkan kondisi pasar, padahal kondisi di lapangan bisa berbeda karena bisa setiap daerah tidak selalu sama. B. Analisis relasi kekuasaan. 1. Siapakah aktor yang paling dominan dalam teks? Aktor yang paling dominan dalam teks adalah pemerintah daerah melalui data resmi harga sembako yang dijadikan sumber utama oleh media. 2. Siapakah yang diberikan ruang berbicara? Pemerintah atau lembaga penyedia data diberikan karena seluruh informasi berasal dari data resmi tersebut. 3. Siapa yang tidak diberi ruang untuk berbicara? Pedagang pasar, petani, distributor, dan masyarakat sebagai pembeli tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman mereka. 4. Kelompok mana yang diuntungkan atau dirugikan? Yang diuntungkan itu masyarakat karena memperoleh informasi harga terbaru. 2. Pemerintah data resminya digunakan sebagai sumber informasi. Yang dirugikan pedagang dan masyarakat kecil karena suara mereka tidak dimuat sehingga kondisi nyata di lapangan kurang menggambarkan. Tuliskan pendapat Anda. Apakah teks tersebut termasuk objektif? Menurut saya, berita ini cukup objektif karena menyajikan data harga berdasarkan sumber resmi tanpa menggunakan bahasa yang provokatif. Namun, berita akan lebih lengkap jika disertai pendapat dari pedagang dan konsumen. 2. Apa dampaknya terhadap masyarakat? Dampaknya adalah masyarakat memperoleh informasi mengenai perubahan harga sembako sehingga dapat merencanakan pengeluaran rumah tangga. Selain itu, masyarakat menjadi lebih mengetahui kondisi harga kebutuhan pokok saat ini. Bagaimanakah seharusnya media menyajikan isu tersebut? Media sebaiknya tidak hanya menampilkan data dan harga, tetapi juga mewawancarai pedagang, petani, pembeli agar berita lebih seimbang. Dengan demikian, pembaca dapat memahami penyebab perubahan harga serta dampaknya dari berbagai pihak. Kesimpulannya, berdasarkan analisis wacana kritis, berita ini bertujuan memberikan informasi mengenai perubahan harga sembako kepada masyarakat dengan menggunakan data resmi sebagai sumber utama. Media cenderung menampilkan sudut pandang pemerintah sehingga suara masyarakat dan pelaku pasar belum banyak ditampilkan. Meskipun demikian, berita ini tetap bermanfaat karena membantu masyarakat mengetahui perkembangan harga kebutuhan pokok. Agar lebih berimbang, media sebaiknya menghadirkan berbagai sudut pandang sehingga pembaca memperoleh informasi yang lebih lengkap dan objektif. Sekian dari saya, terima kasih.